Shalom, selamat sore. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Kejadian 30 ayat yang ke-1 sampai 43. Sebelum itu, mari kita dengarkan Alkitab suara terlebih dahulu. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak, aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini, sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini, suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya,
tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Sahut Yakub kepadanya, Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dan penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, Apakah yang harus kuberikan kepadamu? jawab Yakub, Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal kau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, Baik, jadilah seperti perkataanmu itu. lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta dan keledai. Dalam perikop yang pertama menceritakan tentang kecemburuan dan iri hati Rahel terhadap kakaknya Lea. Karena pada saat itu kakaknya sudah mempunyai keturunan, sedangkan Rahel belum. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pernah mempunyai sifat iri seperti Rahel, baik itu dengan teman ataupun dengan saudara kita. Bahkan terkadang kita mempunyai sifat iri dengan orang yang melakukan kecurangan ataupun berdosa. Sifat iri bermula ketika tidak ada rasa syukur di dalam diri kita. Kita selalu menginginkan apa yang orang lain punya, sedangkan kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Sifat iri juga menunjukkan bahwa kita masih memiliki sifat manusia duniawi, sesuai ayat 1 Korintus 3, ayatnya yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi, sudahkah kita hidup menurut manusia rohani atau masihkah kita hidup menurut manusia duniawi? Lanjut pada perikop kedua menceritakan tentang kecurangan Yakub dalam memperoleh ternak.
Kecurangan bisa dibilang suatu hal yang enak, karena mudah untuk dilakukan dan hasil memuaskan. Tetapi kecurangan merupakan hal yang salah di mata Tuhan. Contohnya saat kita mencontek, kita mudah untuk melakukannya, karena kita tidak perlu belajar dan menghafalkan materi, dan juga hasil memuaskan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda dengan anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa kita mendapat hasil yang bagus bukan dengan kecurangan, melainkan dengan pertolongan tangan Tuhan sesuai dengan ayat 1 Tesalonika 5 ayatnya yang kelima. Karena kamu semua ada anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya tidak melakukan kecurangan dan mempunyai sifat iri hati. Kalau kita masih mempunyai itu semua, apa bedanya kita sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Aku mempunyai kesaksian. Jadi waktu itu pembelajaran dilakukan PJJ lewat Zoom karena gurunya ada rapat. Jadi kita mengerjakan tugas dipantau melalui Zoom. Memang pada hari itu ada mapel matematika, terus aku ngerasa kesusahan sama beberapa soal. Keesokan harinya, waktu sudah masuk kayak biasa, aku tanya sama teman-teman aku, kalian tahu nggak sih cara yang ini? Kok aku ngerasa susah ya? Terus mereka ngomong gini, gampang itu mah. Lalu aku tanya caranya gimana, karena aku nggak tahu. Terus mereka jawab, aku juga nggak tahu, aku ngecek di kalkulator. Terus aku ngomong, emang boleh yang ngecek kalkulator? Bukannya missnya udah bilang nggak boleh? Ya kan diem-diem mereka bilang gitu. Terus waktu dinilai sama gurunya, nilai mereka otomatis lebih tinggi karena mereka lebih benarnya banyak. Aku ngerasa iri di situ. Padahal mereka gunain kalkulator, tapi nilai mereka lebih tinggi daripada aku. Waktu malamnya itu aku saat teduh, aku ditegur sama Tuhan lewat Amsal 23 ayatnya yang 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita tidak melakukan kecurangan dan juga tidak mempunyai sifat iri hati. Tetapi seharusnya kita selalu takut akan Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.